ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita enak-enakan ngaji, enak-enakan zikir, kemudian istri dan putri membuka auratnya. Apa yang terjadi nanti pada akhirnya? Masuk neraka bareng-bareng. Nerakanya jamaatan. Sebagaimana tadi kita sholat subuh jamaah, banyak juga nanti orang masuk neraka jamaatan. Nggak sendiri-diri, berjamaah. Fanazzalna hadzal nuzula wa saghatna hadzal suguta. Kita sudah berada di dalam kerendahan. Nih umat Islam kata Habib Umar, udah berada di fase rendah. Fase runtuh. Enggak seperti zaman-zaman Islam pada sebelumnya. Zaman kemasan umat Islam pada sebelumnya. Bisa jadi belum ada listrik, tapi mereka menjaga aurat. Sekarang listrik udah banyak, bahkan komunikasi udah lengkap. Bahkan zaman sekarang kalau misalnya mau ngelihat perempuan, nggak usah keluar, pakai HP. Nauzubillah min dzalik, hati-hati. Kalau nggak kuat-kuat banget, Allahu Akbar. Ada zaman anak kecil sekarang gamer, tukang game. Maksudnya tukang main HP. 20 jam dalam satu hari, 24 jam main HP 20 jam. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita terkadang sayang dan cinta kepada anak dengan term yang salah. Dalam term yang salah. Kita nggak periksa anak dan kita nggak tahu bagaimana tuh anak kita. Wabil khusus putri pakaiannya bagaimana. Jilbab, ada jilbab yang tidak menutup aurat. Kalau cuma sekedar pakainya doang, belum tentu menutup aurat. Yang disebut dengan menutup aurat, dia punya pakai jilbab sampai dia tutup sampai kemana? Sampai ke perutnya. Bukan sampai dada kemudian buah dadanya terlihat. Bukan terlihat secara langsung. Terlihat bentuknya. Itu haram nggak mas sekalian? Bagaimana kalau misalnya dia dansa di sana dan di sini? Atau dia nyanyi di sana dan di sini? Kelihatan buah dadanya permasalahannya. Apakah kita tidak sedih? Di dunia kita, di dunia yang kebanyakan mereka kaum muslimin, seakan kita berada di dalam dunia minoritas. Kita kaum muslimin di Indonesia, Masya Allah, kebanyakan kaum muslimin. Tetapi ketika kita menjalankan sunnatul Rasul, seakan kita adalah minoritas. Coba jamaah pakai sarung ke jalan raya. Di sini dekat jalan Anen, Bokir. Benyamin, astagfirullah. Benyamin Shu'aib kan jadi Bokir. Jalan Benyamin Shu'aib, coba. Ada di antara kita pakai gamis, pakai jubah, atau misalnya pakai peci aja. Pakai sarung jalan. Bisa enggak? Gitu aja. Atau ketika masuk ke mall pakai gamis atau pakai sarung kaki. Sarung, bukan sarung kaki. Masih bisa enggak mempertahankan identitas kita bahwa kita adalah muslim? Yang lebih parah, khatib, Masya Allah, pakai baju sepakai-pakai. Iya, khatib pakai baju sebaju-bajunya. Ini parah. Bagaimana mau menghidupkan umat Islam kalau dia sendiri tidak hidup? Allahu Akbar. Kalau dulu Mu'allim Syafi'i Azami bilang, gimana kalau khatibnya pakai baju yang batik. Nah, kalau misalnya khatibnya pakai batik, jamaahnya disuruh pakai apa? Ini saya masih ingat waktu saya mengaji dari Mu'allim Syafi'i Azami, sering beliau ngomong kayak gitu. Kalau khatibnya pakai batik, jamaah disuruh pakai apa? Disuruh pakai pakaian barbar gitu. Ini saya mau menyampaikan betapa guru kita betul-betul peduli tentang permasalahan seperti ini. Ungkap lagi apa yang telah dikatakan oleh guru-guru kita. Wasagotna hadza sugutal muh. Dan umat Islam sekarang ini kita sudah berada dalam satu keterpurukan yang sangat jatuh. Terpuruk. Yang sangat terpuruk. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelihatan pengajian santai, tapi berakibat ya, Mbak. Berakibatnya sampai
antara husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tadi imam doa, ya Allah jangan husnul khatimah, doa husnul khatimah. Ya betul, minta kita. Dan ini ketika kita tidak praktekkan, naudzubillah min dzalik, apalagi kita merendahkan sunnatul Rasul Muhammad. Walaupun kita alim, pintar, berbagai macam keilmuan, kemudian dia merendahkan syariatul Islam, enggak bakal bisa meninggal dunianya dalam keadaan husnul khatimah. Orang berkah bukan karena punya banyak ilmu. Setan juga punya banyak ilmu. Hampir setiap perguruan tinggi, entah negeri maupun swasta, setiap tahunnya mengeluarkan mereka dalam wisuda ini dan itu. Ini dan itu, ini dan itu. Entah itu Islam atau non-Islam. Luar biasa. Coba lihat, apakah ada nilai keberkahan yang ada? Itu saja jamaah sekalian. Selagi kaum musliminnya malu untuk menjalankan sunnah Rasulullah, malu untuk pakai pakaian Islam, jangan harap Islam bakal berkembang. Apalagi si kuat. Berkembang aja nggak bakal bisa, bagaimana kuat? Sebelum kuat itu berkembang dulu. Sebelum Indonesia menjadi negara kuat, menjadi negara berkembang. Dari zaman Pak Harto Indonesia udah berkembang. Tinggal jadi kuatnya aja, nggak jadi kuat-kuat mulu kita. Ada apa? Itu diantaranya. Karena kita sudah meninggalkan sunnatul Rasul. Diantaranya pakaian. Betul nggak jemaah? Sangat betul. Kita perhatikan kepada anak dan istri dulu. Anak dan istri. Ini yang paling penting. Gitu. Ya, ini kan terkadang istri udah bagus, tapi kalau misalnya keluar seperti ini kan aurat jemaah. Kelihatan kayak gini. Atau ketika lagi dalam keadaan naruh pakaian, habis dia jemur pakaian seperti ini. Pakai jilbab ya jilbab, tapi kan ini aurat namanya. Apalagi kalau misalnya mandi di tempat umum, pakai anduk doang. Aduh, ampun. Mandi tempat umum yang satu pakai anduk doang. Astagfirullahaladzim. Nggak usah mandi dah kalau gitu ya. Nggak usah mandi kalau begitu jadi. Kalau misalnya mandi modelnya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nggak bernafsu, nggak bersyahwat, siapa bohong. Hanya orang gila yang nggak punya syahwat. Betul gak jemaah? Hanya orang gila yang nggak punya syahwat. Gitu. Sok tahu, ini syariat kok sok tahu. Orang yang cerdas, orang yang tidak gila, dia punya syahwat, dia punya nafsu. Punya enggak nafsu? Punya. Semua nafsu punya. Kalau mengatakan saya tidak punya nafsu, gila. Gitu. Fallahu yahfaz alaina, mudah-mudahan Allah menjaga kita haqaiqa imanina, hakikat iman kita, wa dinina, dan hakikat agama kita. Wa yarzuquna ta'awuna ala mardatih, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita saling menolong berada di dalam ridhonya Allah. Kita saling tolong kepada tetangga kita, jamaah kita, majelis kita, anak istri kita, semuanya saling tolong menolong. Jangan sekali-kali kita menggunakan pakaian yang terbuka auratnya. Apalagi sengaja-ngaja menentang pakaian Islam. Ada sebagian pakaian itu berlogo Yesus Kristus. Dan itu banyak. Ada Bunda Maria. Atau berlogo tanpa kita sadari, kita misalnya pakai baju Candi Borobudur, kita tanpa sadari. Itu candi tempat siapa jemaah? Saya mau tanya dulu kepada jemaah. Candi tempat siapa? Kenapa enggak pakai gambar bedug? Bedug aja mendingan. Kalau enggak pakai masjid, enggak ada bedug. Ini kan lihat persembahan siapa? Kita enggak paham tuh. Ketika kita berada di Jogja, kita berada, Masya Allah, Jogja atau di Magelang atau di mana, dengan bangganya kita pakai pakaian yang belakangnya bercandi. Candi Prambanan kah, atau Candi Borobudur kah, atau candi. Permasalahannya kita Muslim jamaah sekalian. Saya mau tanya, itu bukan perspektif budaya, itu adalah udah masuk dalam rangka akidah. Orang banyak nggak sadar. Ini udah masuk dalam perspektif akidah, bukan budaya. Kalau mau dibilang budaya, itu biar peletok. Atau misalnya ondel-ondel, itu budaya.
Bukan gimana dan gimana. Atau misalnya ada di belakang baju kita atau di depan baju kita ada gambar, kalau di Bali apa di Bali? Apa? Ya, pura dan ini apa? Reak. Oh ya, reak bukan reak muntah. Reak, gambar sengaja tuh di belakang ada foto reak, reak. Dan itu kita nggak tahu bahwa itu apa. Saking bodohnya kita umat Islam. Terjajah lagi. Memang kita udah nggak pakai senjata ketapel atau pakai peluru atau pakai itu jajahan jamaah sekalian. Itu jajahan. Berapa banyak di pakaian-pakaian kita gambar perempuan atau gambar porno. Coba kita lihat di truk. Kita udah lagi enak-enak di mobil. Astagfirullah, lagi senang lihat. Aha. Gambar aja masjid kayak. Jamu. Udah gitu kemana-mana auratnya. Capek dia. Jadi supir, hidupnya kesian. Di akhiratnya kesian. Kan dosa yang kayak gitu. Setiap dia jalan orang pada ngelihat. Emang nggak dosa? Tuh lihat. Dikatakan gambar jamu tadi. Saya pikir jamu apa? Jamu Madura. Jandemu. Yang tanggung jawab ini. Bukan saya. Tanpa kita sadari jamaah. Iya. Paham nggak jamaah? Yang kayak gitu andaikan ada di rumah kita, udah robek, jangan kasih orang. Kalau kasih orang sama aja dia orang pakai juga. Kasih dah orang sama aja yang tidak dapat dosa. Buang, robek. Kalau dibuang takut nanti orang nemuin, oh ini mahal, nggak pakai mahal. Ini tidak sesuai dengan syariatul Islam. Mau dapat dosa nggak gara-gara begitu doang? Haji enggak diterima, umrah enggak diterima, sedekah enggak diterima, ngaji enggak diterima, zikiran enggak diterima, sedekahan enggak diterima, semuanya dia enggak diterima gara-gara dia punya pakaian yang tidak sesuai dengan syariatul Islam. Bisa dipahami jamaah? Alhamdulillah. Ini sederhana tapi nusuk hati. Hebat. Bukan saya yang hebat, Habib Umar. Saya cuma sekedar baca doang. Dan negesin saya punya guru. Ini loh syariatul Islam. Syariat bukan menurut maunya kita. Ada Al-Quran, ada hadis. Ada apa yang dikatakan oleh mereka para aulia dan ulama-ulama saleh. Ulama-ulama saleh. Coba kita lihat ulama-ulama kita. Tapi ulama yang benar ya. Ulama yang benar. Pakaiannya begitu-gitu aja. Tapi nyentrik. Karena memang menutup aurat. Ada cahaya dalam pakaian tersebut. Nyentrik. Kita lihat pakaian para kiai dan habaib-habaib kita. Santai. Bukan karena masalah pakaiannya mahal dan sebagainya. Enggak. Biasa terkadang. Tapi lantaran beliau yang pakai indah semuanya. Kenapa? Niat ikhlas dalam menutup aurat dan menjalankan sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.